Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Lebih sukacita lagi, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, shalom. Ada sukacita Bapak Ibu semua, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa pagi hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, dimanapun Anda berada. Mari kita mau sama-sama datang pagi hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama membawa korban syukur kita, membawa hati kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan sebelumnya kita mau satu dalam doa. Mari Bapak Ibu sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kami boleh ada pagi hari ini, dapat menghirup udara segar, dapat sehat, kuat. Itu semua karena kasih setia-Mu yang Kau buktikan bagi setiap kami. Saatnya kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena kami percaya saat kami memuji menyembah Tuhan, sukacita kami berlimpah pagi hari ini. Saat kami memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam pujian kami. Kami yang datang dengan kelemahan kami dikuatkan. Kami yang datang dengan sakit kami sudah terima kesembuhan. Kami yang sedang susah, kami terima penghiburan yang sempurna. Bahkan jalan keluar akan kami terima pagi hari ini. Dan kemenangan demi kemenangan akan kami bawa pulang pagi hari ini. Karena kami menyembah Tuhan Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengelilingi sekitar kami di tempat ini. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memberi yang terbaik lewat pujian penyembahan-Mu. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Mari sama-sama datang dengan segenap hatimu, menikmati ibadah pagi hari ini dengan rasa syukur. Ini kerinduan setiap kali Tuhan, untuk selalu dekat dalam hadirat-Mu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari bawa sembah-Mu yang terbaik, sama-sama naikkan pujian-Mu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku.
sembah selain nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang penuh dengan kasih, nama yang penuh dengan kuasa. Bumi boleh berlalu, bahkan habis lenyap jiwa kami, tapi tetap hanya Tuhan Yesus yang kami sembah. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kau harta yang paling berharga yang kami miliki dalam dunia ini. Kaulah Tuhan Yesus juru selamat hidup kami. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Tuhan Allah seperti Engkau. Engkau yang pagi hari ini yang datang dengan pengucapan syukur, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehidupan yang baik. Terima kasih untuk keluarga yang baik. Terima kasih untuk pekerjaan yang baik, pelayanan baik, semua yang terbaik yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami ada dalam otoritas Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Sepanjang hidup kami ada dalam genggaman Tuhan Yesus. Ini kami milikmu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami bawa ke hadapan-Mu pagi hari ini.
Segenap hatimu bagi kami bawa pujian kami Tuhan. Yes. Katakan biar manis kau dengar. Boleh sekali lagi naikkan pujianmu bagi Yesus pagi hari ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami bawa syukur kami Yesus, nyanyian pujian dan sungguh kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami, Kau yang melimpahkan sukacita surga atas setiap hidup kami pagi hari ini. Kami mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus, sebab Engkau baik, Kau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Yang siap untuk bersukacita lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, sama-sama Kau katakan, Amen. Katakan, Amen. Siap untuk memuji Tuhan, yang bersukacita katakan haleluya. Ayo sama-sama tepuk tangan di atas kepala.
Belum semuanya bersuka cita karena Tuhan Yesus. Jadi apapun masalahnya, baik tidak baik, tetap Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun masalahnya, masalah kita itu biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Coba beri tos kanan kiri muka belakangmu, katakan masalah kita itu biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini kita mau sama-sama berdoa bagi Tuhan Yesus. Amin. Dengan bangsa yang penuh dengan sukacita surga, kita menaikkan pujian ini. Bersedia semua, terangkat segala beban masalah. Sukacita senantiasa bernyanyi dan bertepuk tangan. Satu, dua, tiga, empat. Jatuh bergoyang di gembira. Putarkan kiri, putar kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Stop dulu. Pagi hari ini kita mau sama-sama sepakat dengan gaya, dengan gerakan bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Biar tubuh kita sehat, bukan hanya rohani kita, tapi jasmani kita juga kuat. Amin. Pada waktu 1, 2, 3 dan 4, jarinya semua diangkat ya. Katong bergoyang, ikut irama, putar kaki, hey.
oke? Putar ke kiri, tangan dia. Putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Siap? Siap semuanya? Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dan untuk Anda semua. Come on! Hey! Tepuk tangan di atas kepalanya. Haleluya! Ada saat tersenyum, semua tersenyum. Senyumlah bersama, banggakan selalu beban masalah. Sukacitalah senang biasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. Berdua di depan, goyang atau bergoyang, ikut irama. Putar, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Katakan masalah itu biasa. Siapa? Tuhan yang luar biasa. Selalu gelisah, tunjuk tetap percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Angkat jarinya yuk. Satu, dua, tiga, empat. Kantong bergoyang, ikut irama. Putar, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Semua. La, 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 la. Semuanya. La, 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 mana suaranya? Ikut irama. Putar, putar, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam. Sekali lagi, semua angkat. Satu, dua, tiga, empat. Kantong bergoyang, ikut irama. Putar, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang. Sekali lagi, satu, dua, tiga, empat. Kantong bergoyang, ikut irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Satu, dua, tiga, empat. Kantong bergoyang, ikut irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang. Sekali lagi, satu, dua, tiga, empat. Kantong bergoyang, ikut irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam. Putar, 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 putar ke kiri, hati senang di dalam. Sekali lagi, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam
sih menggos-menggos ya. Haleluya. Puji Tuhan. Semua kita diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu berlimpah, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami bukan hidup kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Biarlah kami mau belajar untuk taat, setia dalam mengikut Engkau Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Sama-sama naikkan pujian kami. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Kau yang hidup katakan, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan senang hatimu. Nyatakan bahwa Dia Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Amin. Oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Angkat tanganmu, katakan, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Engkau yang rindu menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Apapun juga persoalan masalah yang kau hadapi, percaya ada Tuhan Yesus yang dengan setia menolong engkau. Manusia mengecewakan, orang-orang sekitar kita yang kita mungkin harapkan semuanya mengecewakan. Tapi ada satu pribadi yang pagi hari ini
Dia yang siap untuk memberikan pertolongan bagi setiap engkau. Biarlah pagi hari ini kau mau komitmen kepada Tuhan, menyatakan bahwa sepanjang hidup kami hanya rindu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lewat hidup yang kau beri, biar semua hidup kami memuliakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Waktu kami terbatas Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami dengan percuma. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Bukan hanya taat, tapi melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam Engkau, dan Engkau hidup di dalam hidup kami. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan
biasa pada pagi hari ini. Sungguh satu kemurahan-Mu jika kami boleh datang merasakan dan menikmati hadirat-Mu yang mendatangkan damai sejahtera di dalam seluruh kehidupan kami. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kebenaran firman-Mu akan diwartakan. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang hina-hina tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau sendiri yang menaungi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan segala kuasa iblis yang berusaha mengganggu jalannya pewartaan firman-Mu, kami bersehati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini. Hanya Roh-Mu yang beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau saya boleh berada di tempat ini sharing firman Tuhan, semua karena anugerahnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tema firman Tuhan, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Damai sejahtera ini bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi semata-mata dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai buah Roh Kudus. Salah satu karakteristiknya adalah damai sejahtera. Bagaimana kita bisa menerima damai sejahtera itu? Sebelumnya, apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera merupakan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah dan juga sesama, meliputi ketenangan, kemakmuran, keutuhan, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Tidak ada satupun damai sejahtera di dalam dunia ini yang seperti dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Dan damai sejahtera oleh Roh Kudus hanya kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak akan menikmati semua yang dapat diberikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, tinggallah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa yang saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita menerima damai sejahteranya ketika tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pribadi Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 7, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera oleh Roh Kudus tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia hanya bisa memberikan damai yang bersifat sementara, yang bersifat tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalaulah kita tanggal muda, duitnya mungkin tebal banyak, ataupun ketika kita melambung tinggi ya, karirnya meroket, ada damai. Tetapi kalau tidak ada damai, tidak lagi tenang. Dan bagaimana orang dunia mencari damai? Untuk melupakan kegalauan pikiran mereka, hati mereka, mereka pergi kepada dunia kegempita, dugem ya. Mereka pergi ke sana.
Mereka mungkin juga mabuk-mabukan, minum minuman keras menjadi untuk melupakan masalahnya. Mereka harus minum, narkoba dan sebagainya. Tetapi ketika semuanya berlalu, kembali lagi masalahnya masih tetap sama dan hatinya tidak ada damai sejahtera. Bagaimana juga kita bisa melihat damai sejahtera itu begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita harus bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu membayar mahal untuk memperoleh damai sejahtera. Kita dapat menikmatinya ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita dapat memiliki damai sejahtera oleh Roh Kudus itu? Yang pertama, kita harus memberi diri kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita dapat memiliki damai sejahtera oleh Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita memberi diri kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak memiliki damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita. Kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa? Kecenderungan yang secara spontan terdapat di dalam diri manusia yang membuat manusia secara otomatis menjadi budak dosa, tidak bisa menjadi tuan atas hidupnya sendiri, bahkan diseret dipikat oleh dosa untuk melakukan segala macam hal yang bahkan bertentangan dengan hati tekadnya sendiri. Satu contoh, ketika seorang kecanduan pornografi, kecanduan narkoba, mereka ingin lepas, tetapi ternyata tidak mampu. Harus ada pribadi yang berkuasa yang melepaskannya, baru mampu. Bapak Ibu yang terkasih, hukum dosa membawa manusia tidak bisa mengalami damai sejahtera. Dan hukum maut, apa itu? Kekuatan alam yang bekerja di dalam diri tubuh manusia yang membuat kita bisa mengalami penuaan, bahkan mengalami kematian. Tetapi satu sisi, dia bekerja di dalam jiwa manusia, membuat manusia tidak mampu untuk berbuat yang baik, tidak berperasaan, bahkan ketika berbuat dosa. Itu hukum dosa dan hukum maut berakhir kepada kebinasaan. Bagaimana pribadi Tuhan Yesus melepaskan kita, memerdekakan kita dari semua itu. Ketika Allah memberikan hukum Tauratnya, hukum Taurat bersifat rohani, bersifat begitu kudus mulia, berupa standar kekudusan Allah. Tetapi manusia yang terjual di bawah kuasa dosa tidak mampu menurutinya. Yang seperti hukum atau peraturan yang lain, hukum Taurat tidak bisa berkata
kepada orang yang berada di dalamnya. Dia tidak bisa memampukan orang untuk tidak melanggarnya. Dia hanya bisa memberi peringatan, jangan langgar aku. Tapi tidak bisa mengendalikan manusia itu untuk tidak melanggarnya. Dan di sini kita bisa belajar bagaimana Rasul Paulus. Dia seorang penganut hukum Taurat yang begitu luar biasa. Tetapi ketika dia ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dia malah melanggar perintah Allah. Dia membunuh, menganiaya anak-anak Tuhan, malah melanggar perintahnya. Sehingga dia berkata, ketika aku ingin berbuat apa yang baik, yang jahat yang timbul daripadaku. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh yang berdosa ini? Tetapi syukur kepada Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak berdaya dilakukan oleh hukum Taurat karena daging, telah dilakukan oleh Allah sendiri dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi daging. Dan di sanalah dosa dijatuhi hukumannya. Melalui tubuh Kristus kita dibebaskan dan dimerdekakan. Bagaimana pribadi Tuhan Yesus harus rela mati demi menggenapi seluruh hukum Taurat itu di dalam dirinya. Supaya apa? Kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus juga ikut menggenapinya. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi hidup di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sungguh-sungguh bertobat, mempercayai pribadi Tuhan Yesus, hidup seturut apa yang menjadi kehendaknya, bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan Yesus. Oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa. Kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Walaupun kita tidak sepenuhnya benar, tetapi kebenaran Kristuslah yang membuat Allah Bapa memandang kita sebagai orang yang benar. Kita diperdamaikan dengan Allah, supaya kita yang dahulu musuh Allah sekarang menjadi anak-anaknya. Dan oleh darah Yesus yang suci, kudus, dan mulia, darah Yesus dikatakan menguduskan kita, menyucikan hati kita yang kotor, hati kita yang tidak layak, dikuduskan oleh darah Yesus. Supaya apa? Layak didiami oleh Roh Kudus. Dan itulah yang membuat hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan dikatakan firman Tuhan, pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus membawa kita memiliki hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Itu semua hanya terjadi ketika kita mengizinkan kelahiran baru, ketika kita mengizinkan kemerdekaan Kristus itu membebaskan kita. Kita memiliki kelahiran baru, mengalami kelahiran yang baru, dan di dalamnya Tuhan mengerjakan yang lebih lagi bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan balik kucing kepada dosa kembali, jangan mau diperbudak dosa lagi, tetapi mari hidup di dalam kekudusannya, hidup di dalam damai sejahteranya, berdiri teguh di dalam Tuhan, memakai kemerdekaan yang diberikan kepada kita sebagai kesempatan bukan untuk berbuat dosa, tetapi kesempatan untuk lebih lagi hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita,
Mari sungguh-sungguh ucapkan syukur. Biarlah dalam hidup kita mempergunakan apa yang Tuhan berikan itu, menghargainya dengan sungguh-sungguh. Saya ingin bersaksi sedikit. Ketika saya masih kecil, mama saya ini suka merawat ponakan-ponakannya, menyekolahkan mereka, dan bahkan beberapa orang sampai sarjana. Ya, di situ ketika mereka berada di luar kota, pada hari Minggu mereka berkumpul ya kembali di rumah mama saya, dan di situ mereka ramai sekali berbincang-bincang ya, lengkap dengan apa pengaruh dari luar yang mereka bawa. Mereka juga tidak sadar ya, kadang mengumpat, omong kotor dan sebagainya. Dan kami yang masih anak-anak kecil ini melihat, ketika melihat menirunya, jadi latah kita. Dan pada waktu itu mereka juga miso ya, mereka memakai umpatan ala Surabayaan yang seringkali dipakai untuk memberi nama nasi goreng yang pedas sekali itu ya. Nah, umpatan-umpatan itu juga kami bisa ya. Dan ketika mama saya lihat ini anak perempuan masih kecil kok suka miso begitu ya, dia segera ngulek cabai rawit ya, tempelkan ke mulut. Ayo kapok ya, jangan miso lagi ya. Enggak bisa. Kemudian dia gerus Pelpina ini gerus, kasih air, tempelkan ke mulut lagi, pahit, kapok ya, jangan miso lagi. Tidak bisa. Lalu pada akhirnya syukur kepada Tuhan ya, karena mama saya ini suka berdoa syafaat untuk keluarganya. Kalau sore dia berdoa untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya ya. Saat itu dia selalu mendoakan saya dan juga ya anak-anak yang lain. Suatu hari ketika berada di sekolah minggu, saya berlutut di bangku gereja dan guru sekolah minggu saya ini berkata, "Lihat, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Minta ampun atas dosa-dosamu, bertobat dari dosamu, dan jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu." Ketika itulah saya seakan melihat Tuhan Yesus benar-benar tersalib dan dia memandang saya. Dan saat itulah saya minta ampun atas segala dosa saya. Dan saya meminta Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, sejak saat itu mulut saya seakan-akan terkunci dan saya tidak pernah miso lagi. Dan ataupun omong yang kotor. Sampai kepada hari ini Tuhan tetap menolong. Dan ketika saya berumur 15 tahun, saya bisa berbahasa lidah. Dan sampai kepada hari ini Tuhan membebaskan saya dari kebiasaan yang buruk itu. Kalau pribadi Tuhan Yesus sanggup menolong saya, Dia juga akan menolong kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita, datang kepada Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita masih berbuat dosa, kita masih berbuat kesalahan. Tetapi jangan pernah menjauh dari hadapan hadiratnya, karena Dia itu Bapa bagi kita. Dia pribadi yang sangat mengasihi kita. Jangan biarkan iblis menipu kita. Oh, dosamu sangat berat, Tuhan tidak mengampunimu, engkau Tuhan membencimu. Jangan dengarkan dusta itu. Datang kepada Tuhan, berbalik, bertobat, minta ampun sungguh-sungguh. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah berbuat salah. Setiap hari tentu saja kita berbuat salah. Datang kepada Tuhan,
minta pengampunannya, dan minta Dia memperbarui hidup kita dari sehari kepada sehari. Maka damai sejahtera dari Roh Kudus itu, yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu, akan ada di dalam kehidupan kita. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita memiliki damai sejahtera oleh Roh Kudus itu? Yang kedua, hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 sampai 24 ya. Hidup oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup menurut daging atau roh, Galatia 5 ayat 16 sampai 24, demikian bunyinya. Maksudku, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang sudah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pribadi Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, kita benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Dia. Dialah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Dialah Raja kita. Dialah yang harus tinggal, duduk di singgasana hati kita. Ketika pribadi Tuhan Yesus, hidup kita bukan lagi kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Kalau fokus hidup kita tetap diri kita sendiri, maka dengan mudah kita balik kepada dosa. Karena apa? Kita itu memang lemah. Dan kita bersyukur kalau kita boleh sungguh-sungguh menjadikan pribadi Tuhan Yesus itu Tuhan, Raja di dalam hidup kita. Maka hidup kita pasti akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, orang yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, mati terhadap dosa, dan hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hidup di dalam natur yang baru, kuasa kebangkitan Kristus. Hidup bersama dengan Kristus di dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang baru, kita hidup oleh Roh Kudus. Hidup bukan lagi berdasarkan keinginan
naluri hati kita ya, naluri keinginan manusia lahiriah kita. Tapi kita hidup oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus mau menuntun kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus mendiami hidup kita, dikatakan Roh Kudus akan memampukan kita untuk apa? Tidak menuruti keinginan daging kita, keinginan manusia lama kita yang berdosa. Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup di dalam natur yang baru. Keinginan daging dengan keinginan Roh Kudus itu berlawanan. Ketika kita hidup menurut Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus, maka otomatis kita tidak menuruti keinginan daging. Karena apa? Keduanya berlawanan. Kalau saya pergi ke timur, maka saya tidak akan bisa pergi ke barat. Jadi ketika kita hidup oleh Roh Kudus, nurut kepada Roh Kudus, maka saya tidak akan pernah ingin dengan yang namanya nuruti keinginan daging. Nah, kalau keinginan daging itu kita sudah melihat betapa banyaknya ketika keinginan daging dibuai, perbuatan daging yang muncul. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kedengkian, iri hati, bukan pesta pora dan sebagainya. Daftarnya sangat panjang, dan daftarnya itu senantiasa membawa orang yang melakukannya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dahulu kita hidup seperti itu, sekarang kita memiliki natur yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan ketika kita berusaha melawan keinginan daging dengan peraturan hukum, termasuk diantaranya peraturan hukum Taurat, dikatakan tidak akan mampu, karena peraturan itu hanya membatasi, mengubah perilaku yang di luar, tetapi yang di dalam tetap bergolak, ya seperti itu. Lalu bagaimana? Roh Kudus yang diam di dalam kita mengubah hidup kita dari dalam hingga keluar, mengubah sampai ke motivasi hati. Dan ini yang tidak bisa diberikan oleh ahli perilaku manapun juga, hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus lewat karya Roh-Nya di dalam hidup kita, yang bisa mengubah hidup kita dari dalam hingga keluar. Sehingga ketika kita melakukan satu peraturan, maka itu juga sinkron dengan hati kita. Dan ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengubah hati kita dari dalam hingga keluar, yang muncul apa Bapak Ibu? Buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hukum Taurat pun menyetujui hal itu. Tidak ada satupun hukum yang menentang hal itu. Jadi mengizinkan Roh-Nya yang diam di dalam kita untuk senantiasa memperbarui kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, satu-satunya cara untuk hidup oleh Roh Kudus adalah dengan berjaga dan berdoa. Di dalam perkumpulan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berpesan kepada ketiga muridnya. Matius 26 ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika kita sudah mengalami kelahiran baru,
dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Roh kita ini nurut kepada Roh Kudus, tetapi daging, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita ini masih liar, seringkali mengikuti kemauan tubuh, kemauan hawa nafsu dan sebagainya. Oleh karena itu Tuhan ingin agar senantiasa berjaga memiliki arti jangan memasuki pencobaan. Kalau kita kelemahannya mungkin di masa lalu, mungkin kemabukan dan sebagainya, jangan dekat-dekat dengan yang mabuk seperti itu. Atau judi juga begitu. Kalau kita kebiasaannya, wah judi itu senang ya, jangan dekat-dekat dengan yang berjudi. Bapak Ibu yang terkasih, itu namanya berjaga. Berdoa berarti fokus kepada apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus untuk kita. Menghargai dan belajar untuk mengasihi bagaimana Tuhan rela memberikan karya salibnya untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berfokus kepada Tuhan dan membiarkan pikiran kita tidak diisi dengan apa yang ada di dalam YouTube. Kita harus bijaksana di dalam memilih, tapi biarkan pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Siang dan malam renungkan firman-Nya. Renungkan apa yang menjadi kebaikan, yang buah roh ya, direnungkan. Oh, kasih itu begini ya. Jangan merenungkan, memasukkan pikiran kita dengan yang lain yang sia-sia. Oh, kalau aku dapat ini, dapat itu ya. Aku ini, aku itu ya. Fokusnya aku lagi. Maka jangan biarkan pikiran kita dengan hal-hal sedemikian, tapi isi pikiran kita dengan apa yang baik yang Tuhan beri. Di situ Roh Kudus akan bekerja dan menolong kita. Dan semakin kita belajar untuk berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan semakin menguasai kehidupan kita. Dan kita pasti menikmati buah damai sejahteranya yang luar biasa dalam hidup ini. Saya ingin bersaksi sedikit lagi ya untuk ilustrasinya. Maaf banyak sayanya ya. Pada waktu itu saya kepingin marah ya sama pembantu saya. Karena apa? Dia saya pesani sesuatu, ternyata tidak dilakukan. Dalam hati sudah siap-siap marah ya. Tapi di situ saya bersyukur, Roh Kudus itu bernyanyi di dalam hati. Dia memunculkan lagu yang indah di dalam hati. Jadi puji-pujian penyembahan itu juga masuk ke dalam melalui pikiran kita, kemudian masuk hati kita, dan kemudian dimunculkan kembali oleh Roh Kudus. Dan pujian itu begitu indah. Dan ketika itulah saya tidak jadi marah. Dan ketika itu Tuhan juga berbicara lewat firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Oh ya Tuhan, saya mulai teringat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup ini. Begitu besar pengorbanannya, begitu besar kasih-Nya. Daripada hanya marah, untuk apa? Kan bisa dijelaskan dengan baik. Dan ketika saya renungkan lagi, saya bersyukur karena apa? Pembantu saya ini begitu rajin sebenarnya. Kalau dia lupa sesuatu, itu juga namanya manusia. Di situ Tuhan mengajar kita untuk belajar, dan ketika kita menurutinya, ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan di dalam hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan menopang kita, membimbing kita, dan menguatkan kehidupan kita. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat menikmati damai sejahtera oleh Roh Kudus ini. Yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 25 sampai 26.
Demikian bunyinya. Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Hidup oleh Roh, kemudian lebih lagi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berarti membiarkan, ya, menjalani kehidupan dipimpin, digerakkan oleh Roh Kudus, bukan digerakkan oleh hawa nafsu dan keinginan kita. Hidup dipimpin Roh Kudus membawa kita sungguh hidup lebih lagi mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri, dan membiarkan Roh Kudus itu dikatakan menolong kita, mengendalikan hidup kita dengan membimbing kita, menopang kita dan memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan melakukan itu semua di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan hanya di dalam pelayanan, tetapi juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus mau membimbing, Dia mau menguatkan kita dan menopang hidup kita. Oleh karena itu, beri kesempatan bagi Roh-Nya untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat, daging juga punya keinginan hawa nafsu daging yang berbuahkan perbuatan daging yang panjang tadi. Roh Kudus juga punya keinginan, hasrat, epitumia daripada Roh Kudus. Apa yang menjadi epitumia daripada Roh Kudus? Adalah memuliakan Tuhan Yesus, menuntun kita ke dalam kebenaran, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 16 ayat 14 dikatakan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan apa yang diterimanya daripadaku. Epitumia daripada Roh Kudus, kerinduan, hasrat hati daripada Roh Kudus adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Semakin Tuhan Yesus dipermuliakan, Roh Kudus tidak pernah mempermuliakan dirinya sendiri. Dia senantiasa memuliakan Yesus. Ketika Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, Dia akan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Dan ketika banyak orang datang kepada Tuhan, bertobat dari dosa, berbalik kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan Yesus, Roh Tuhan Yesus ini akan mengisi hidup mereka. Apa yang jadi epitumia atau kerinduan hasrat daripada Roh Kudus adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kita bisa belajar bagaimana itu terjadi di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu Rasul Paulus pergi ke kota Filipi, dan di sana dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan ketika itu ada hamba atau budak perempuan yang dirasuki oleh roh tenung. Dia mengikuti Rasul Paulus ini sampai 3 hari ya. Akhirnya karena tidak tahan, Rasul Paulus mengusir roh jahat itu dari budak perempuan ini. Dan ketika itulah budak perempuan ini dibebaskan dari roh jahat ya. Di dalam kegelisahannya karena terganggu, Rasul Paulus tetap dia mengusir daripada roh jahat itu, melakukan apa yang baik. Dan ketika dia melakukan apa yang baik, bukan pujian, bukan terima kasih yang diterima, dia malah ditangkap, dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau secara daging, secara manusia,
dia tentu komplain kepada Tuhan. Wah, sudah payah-payah melayani. Oh, kok malah dipukuli, dimasukkan penjara. Dan kita tahu siapa yang memasukkan Rasul Paulus dalam penjara itu. Adalah tuan-tuan dari yang punya budak perempuan ini. Bagaimana tuan yang punya budak perempuan ini memanfaatkan roh tenung yang ada di dalam diri perempuan ini untuk meramal dan mendapatkan hasil yang sangat banyak. Ketika kehilangan mata pencariannya, dia marah dan memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara. Di situ Rasul Paulus tidak menyalahkan Tuhan atau menyesali. Sebaliknya ketika malam tiba, dia berdoa, dia memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita tahu ada mukjizat besar yang terjadi. Bagaimana terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan ketika itulah Rasul Paulus tidak memakai kesempatan itu untuk lari. Tidak. Dia tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saat itu ketika melihat pintu-pintu penjara terbuka dan kepala penjara ini begitu takut, gentar, dan dia akan membunuh dirinya. Tetapi di situ Rasul Paulus berkata, kami semua masih ada di sini. Jangan mencelakakan dirimu. Kami masih ada di sini. Dan ketika itulah kepala penjara itu jatuh tersungkur di bawah kakinya. Dengan gemetar berkata, Tuan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dan saat itulah Rasul Paulus memberitakan tentang pribadi Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan ketika itulah kepala pembara ini membawa Rasul Paulus ke rumahnya, dan seluruh keluarganya diselamatkan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan apa yang terjadi? Apakah Rasul Paulus ketika dia tidak mempergunakan kesempatan dalam kesempitan untuk lari dari penjara itu membuat dia terus dekem di sana? Ternyata tidak. Keesokan harinya para pembesar kota itu menyuruh pejabatnya untuk melepaskan Rasul Paulus. Dan ketika itulah Rasul Paulus ingin naik banding karena dihukum tanpa diadili. Ternyata para pembesar ini begitu takut, mereka minta maaf kepada Rasul Paulus. Dan akhirnya Rasul Paulus dilepaskan dari penjara itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh belajar apa yang menjadi keinginan Roh Kudus itu, yaitu memuliakan Tuhan Yesus, percaya ada rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita dapat menyaksikan Tuhan Yesus. Supaya apa? Banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Tuhan. Seperti kata bos, ya, bersyukur semua karena anugerahnya yang luar biasa. Percaya semua karena Tuhan. Betapa kita harus bersyukur, berterima kasih. Dan ketika kita sungguh-sungguh menghargai pimpinan rohnya dalam hidup kita, hati kita pasti dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dari Roh Kudus, oleh Roh Kudus dikerjakan dalam hidup kita. Inilah ketika bagaimana kita memiliki damai sejahtera oleh Roh Kudus, memberi diri kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup oleh Roh Kudus berarti kita tidak akan menuruti keinginan daging. Karena apa? Ketika kita pergi ke satu sisi, tidak bisa pergi sisi yang lain. Hidup oleh Roh berarti kita tidak akan ingin keinginan daging. Karena apa? Pikiran kita dipenuhi dengan yang rohani. Dan ketika itulah yang ketiga, bagaimana memiliki
damai sejahtera oleh Roh Kudus. Yang ketiga, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki keinginan Roh Kudus itu di dalam hidup. Percayalah, ketika nama Tuhan dipermuliakan, bukan fokus kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang gila hormat, saling menantang, saling mendengki, ya. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam persatuan, saling lebih dahulu memberi hormat, dan kita akan menjaga persatuan. Kita akan menjaga keutuhan daripada persekutuan kita. Karena apa? Fokusnya mempermuliakan Tuhan Yesus. Di dalam semuanya kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Karena satu dengan yang lain saling mengasihi, saling mengampuni, saling mencintai satu dengan yang lain. Kasih Tuhan akan semakin melimpah di dalam kehidupan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menutup pujian dengan satu pujian, Kalau Ku Cari Damai, ya. Saya mohon kepada WL, ya, memimpin pujian, ya. Kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau ku cari damai, kita akan bangkit berdiri dan kita membiarkan pribadi Tuhan sebagai Raja Damai itu boleh melimpah kita dalam damai sejahteranya. Walaupun mungkin keadaan kita penuh pergumulan, kalau damai sejahtera Kristus menguasai hidup kita, percayalah, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
Biarkan Roh-Mu yang kudus berkarya dalam setiap hati kami, mengubah hidup kami dari dalam hingga keluar, memunculkan buah-buah Roh Kudus itu dalam hati kami Tuhan. Biarlah itu yang menjadi kerinduan dalam hidup kami. Mungkin ada hati-hati yang terluka, mungkin ada hati-hati yang berbeban berat. Engkau mengenal kami satu persatu Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Surya Ramatale Kinaramo Tinaramatalea. Biarlah Roh-Mu yang kudus menanamkan dalam hati kami damai sejahtera-Mu. Di tengah situasi keadaan dunia yang gelap, biarlah kami tetap memiliki damai sejahtera, sukacita-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang sakit. Mari mengangkat tangan bersama saya. Aminakino bilam masantare bukulan mata kenahum pramata segerenata. Kami mohon kepadamu Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, setiap bilur di tubuh-Mu adalah kesembuhan bagi kami. Engkau mengerjakan mujizat-Mu sampai kepada hari ini. Tetap ada mujizat-Mu yang berlaku atas hidup kami, karena kami memiliki Engkau Tuhan yang hidup, yang menang, yang sudah bangkit, menang dan berkuasa atas maut. Engkau berdiam di surga dalam segala kemuliaan, di dalam segala damai sejahtera. Bagaimanapun juga Tuhan,
Engkau juga memberikan shalom, damai sejahtera di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan dan beban berat Tuhan, satu persatu Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dari segala beban, sehingga mereka dapat sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan mereka dapat bertahan di tengah segala kesukaran, tetap memuliakan nama Tuhan. Kami percaya tangan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh-Mu yang kudus tetap berkata-kata di dalam hati, pikiran, perasaan, kehendak daripada anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau memberkati kami lebih lagi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.